Kembali lagi di channel Republik Iptek. Dalam video series kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat web sistem informasi sederhana berbasis Cognitor 4. Perlu digarisbawahi bahwa tutorial yang disampaikan dalam video series ini adalah untuk level pemula. Jadi, bagi Anda yang ingin membangun web sistem informasi yang lebih kompleks lagi, Anda bisa menggunakan video tutorial yang lainnya. Kita langsung saja. Apa itu Cognitor? Sedikit review bahwa ini adalah salah satu dari sekian banyak framework PHP yang ada di pasaran. PHP framework yang lainnya yang cukup banyak dikenal adalah seperti Cake PHP, Laravel, ataupun Yi. Dan tentu saja masih ada beberapa PHP framework yang lainnya. Tapi kenapa saya memilih Cognitor sebagai PHP framework? Ini hanya masalah kebiasaan saja. Saya tidak bisa bilang bahwa Cognitor adalah framework PHP yang paling baik di antara yang lainnya. Untuk mengenal karakteristik dari masing-masing framework PHP, plus dan minus dari masing-masing framework yang ada, Anda bisa mengakses sumber informasi yang lainnya. Di dalam video tutorial ini, saya tidak akan menjelaskan hal tersebut. Sedikit refreshing juga, apa itu framework? Framework, jika kita ubah menjadi bahasa Indonesia, bisa kita artikan sebagai kerangka kerja. Istilah ini sebenarnya sebuah istilah umum yang banyak dipakai di beragam bidang. Di bidang teknik, di bidang sains, di bidang manajemen. Sebagai contoh yang saya ilustrasikan di sini, framework itu ibaratnya adalah suatu serangkaian aturan, serangkaian prosedur, serangkaian desain yang berfungsi untuk mempermudah suatu pekerjaan dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dalam pengerjaannya ataupun targetan-targetan kualitas dari hasil pekerjaan. Sebagai contoh di sini saya ilustrasikan di bagian kiri ada gambar mengenai kumpulan orang-orang yang sedang membangun suatu gedung. Di sini gedung yang dibangun adalah dengan menggunakan pendekatan tradisional, di mana kita bisa lihat di sini untuk membuat gedung tersebut, si pekerja itu menumpuk satu persatu bata dan kemudian menyemennya sehingga membentuk suatu struktur dinding. Ataupun di sini juga kita bisa lihat ada kayu ya yang dipakai sebagai kerangka atap ataupun cor-coran beton yang dipakai sebagai fondasi dasar dari bangunan ataupun tiang pancangnya. Sementara dengan pendekatan yang lebih modern, pembangunan dilakukan dengan suatu metode yang lebih cepat. Di bagian atas di sini, bagian tengah atas kita bisa lihat di sini adalah sebuah gambar mengenai blok ruangan untuk suatu bangunan yang dibuat di dalam suatu pabrik. Jadi ketika membangun rumah ini tidak dengan menumpuk satu persatu bata dan semen, tapi dilakukan dengan cara membeli satu building block seperti ini dan kemudian nantinya akan diletakkan di tanah di mana bangunan tadi akan dibuat, ya. Sehingga kalau saya ingin membuat beberapa ruangan, yang saya lakukan adalah membeli beberapa modul seperti ini untuk saya letakkan di bangunan di tanah yang saya ingin dirikan bangunan tersebut. Atau dengan pendekatan kedua adalah dengan menggunakan 3D printing, di mana kalau kita ingin membuat suatu bangunan dengan arsitektur tertentu, ya dengan desain tertentu seperti ini, maka yang dilakukan adalah kita memasukkan
arsitekturnya dalam bentuk data digital ke dalam si mesin 3D printing yang ada di sini. Dan kemudian ketika mesin ini dijalankan, mesin ini akan mencetak bangunan sesuai dengan desain ataupun arsitektur yang dimasukkan ke dalam mesin 3D printing tersebut. Nah, tujuannya baik pendekatan 1 ataupun pendekatan 2 adalah untuk membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dengan kualitas yang baik. Dan ini adalah pendekatan modern. Nah, sama dengan membuat pemrograman web ya berbasis PHP, jika sebelumnya pendekatan tradisional adalah dengan membuat kode secara manual ya, mengetikkan baris demi baris kode PHP satu persatu sehingga pada akhirnya bisa membuat satu buah website utuh. Maka pendekatan modern dalam membuat web berbasis PHP adalah dengan menggunakan framework. Framework menyediakan blok-blok program yang sering kali dipakai. Jadi ada blok program untuk membuat halaman depan, halaman login, kemudian untuk pengelolaan database, untuk membuat shopping chart dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Ya, jadi membuat suatu website itu akan lebih cepat selesai dengan kualitas yang tentu saja baik karena berdasarkan building block yang sudah teruji ya dalam satu paket-paket yang siap digunakan. Oke, itu penjelasan singkatnya. Kita langsung ke bagian selanjutnya yaitu kita akan mencoba langsung untuk menginstal CogIgniter. Jadi ada 3 metode dalam melakukan instalasi CogIgniter. Metode yang pertama adalah metode manual, metode yang kedua adalah dengan menggunakan tools yang bernama Composer, dan metode yang ketiga adalah dengan memanfaatkan GitHub dan protokol Git-nya ya. Untuk bisa lebih mengerti masing-masing metode, saya akan coba jelaskan secara singkat berdasarkan apa yang tertuang di dalam situs resmi CogIgniter. Metode yang pertama, metode manual. Ini sebenarnya metode yang paling preferable kalau hanya untuk keperluan coba-coba saja. Jadi inti dari metode manual ini adalah kita menginstal satu buah package CogIgniter dengan versi tertentu dari suatu URL, kita ekstrak, kita akses di dalam via browser, kita lakukan konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah cara yang paling praktis. Tapi di sini sedikit ada penjelasan bahwa cara ini memiliki kelemahan terkait dengan, di sini sebutnya merge conflict when updating. Jadi kalau kita update si package CogIgniter-nya ya, ini kadang-kadang kalau kita punya website, kita juga kadang-kadang perlu buat update engine ya karena alasan keamanan dan lain sebagainya. Ini harus agak hati-hati karena kita harus melakukan segala sesuatunya secara manual. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan package manager ya. Kita bisa sebut ini sebagai package manager. Sama ibaratnya kalau kita melakukan instalasi dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu, kita tahu kalau kita mau install apa-apa, kita bisa memanfaatkan apt-get. Ya, mau install Apache, apt-get, spasi install, spasi Apache, mau install DNS, kita bisa install apt-get, spasi install, spasi bind, dan seterusnya. Dengan keberadaan package manager ini, proses instalasi, proses updating, proses upgrading dari si package, ya dalam hal ini adalah CogIgniter, ini bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kita tidak memerlukan kita tidak perlu URL exact-nya apa ya kalau kita pengen download versinya berapa dan seterusnya, kita bisa langsung menggunakan perintah Composer langsung seperti ini. Tapi dia punya kekurangan, jadi kita masih harus mengecek app config change after updating ya. Ini masalah konfigurasi aja sih. Tapi dengan metode ini instalasi jadi lebih mudah, instalasi dan updating jadi lebih mudah. Tapi ya repotnya kita harus install si package manajernya terlebih dahulu, si Composer ini. Ya nggak sulit. Nah, metode terakhir apabila kita ingin berkontribusi dalam development dari
Cognitor kita bisa menggunakan Git ya. Kita ketahui bersama yang namanya GitHub itu adalah suatu sistem yang dipergunakan oleh developer kalau ingin melakukan development suatu aplikasi secara bersama-sama, istilahnya keroyokan lah, kita membuat aplikasi keroyokan, kita bisa submit perubahan, kita bisa uji coba versi yang kemudian sudah di-commit oleh developer lain dan seterusnya. Jadi kalau kita memang pengen kontribusi di development Cognitor, ini opsi yang tepat. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan dengan metode yang ya barangkali paling sederhana ya. Pokoknya download, install, config, jalankan, yaitu manual installation. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita coba download langsung latest version dari Cognitor 4 ya. Di sini ada URL-nya secara langsung. Klik. Kita langsung pakai source code yang ini aja ya. 4.0.2.zip. Kita bisa menggunakan yang .zip atau .tar.gz ya. Sebenarnya dengan RAR, rasa-rasanya dua-duanya bisa diekstrak juga kok ya. Ya, kali ini saya akan menggunakan yang format zip. XAMPP, htdocs. Ya, saya save dulu di sini ya. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke folder XAMPP di htdocs. Oke. Kita ekstrak seperti ini. Kita ubah namanya. Di sini saya ubah namanya jadi CI saja agar mudah untuk diingat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap URL. Oh, sorry. Ini ternyata yang realnya ada di dalam sini ya. Kita rename juga yang ini, CI. Oke. Saya cut saja di sini. Ini namanya sama ya. Saya coba masukkan dulu ke sini. Paste. Yang luar sini dihapus. Kemudian yang di dalam sini kita keluarin lagi. Emang ini cuman akal-akalan aja sih. Tadi kelupaan. CI. Ya. Konfigurasinya di sini ada di Oke, yang itu saya skip dulu. Saya baru keinget kalau dari beberapa referensi itu dinyatakan bahwa untuk instalasi awal ya, untuk mendapatkan basic system itu tidak perlu melakukan konfigurasi macam-macam. Jadi saya sekarang coba langsung nyalakan saja XAMPP yang ada di laptop saya ini. XAMPP control. Ya, saya akan nyalakan Apache dan MySQL. Oke, start. Oke, sekarang nyala. Kita coba akses directory Cognitor yang tadi sudah kita deploy ya di htdocs. Tadi sudah ada di sini. Jadi seharusnya kalau sekarang saya akses ke localhost /ci
Ini bakal keluar. Public, klik public. Nah, oke. Berarti proses instalasi Cogigniter 4 ya secara lebih spesifik 4.0.2 ini sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana menginisiasi beberapa halaman muka dari web aplikasi. Terima kasih.